Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas laptop yang dari segi harga cukup terjangkau tapi memiliki fitur dan juga spesifikasi yang bisa dibilang cukup BBJS lah atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Diri atau Dere bacanya ya, DERE R9 Pro atau R9 Pro. Jadi ceritanya kemarin saya di email oleh perwakilan dari Diri Indonesia. Katanya beliau adalah fans berat dari segmen BBJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi beliau meng-email, mau nggak kalau misalkan nge-review produknya Diri yang saya jamin ini adalah produk BBJS. Ya saya maulah, karena yang BBJS itu biasanya view-nya banyak. Dan untuk harganya langsung aja saya tembak di depan ya. Jadi harganya ini sebenarnya 3,5 juta rupiah dan ini dijual oleh Last Mall atau Lazada Mall officialnya Diri. Cuman karena Diri ini belum secara resmi masuk ke Indonesia, masih diimport, jadi ada biaya masuk bea cukai senilai sekitar 699. Pokoknya total itu semuanya jadi 4,2 juta rupiah. Dan buat kalian yang minat dengan Diri ini, kalian bisa menggunakan voucher kode DKADTV untuk mendapatkan potongan senilai 200.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Untuk spesifikasinya menarik banget. Pertama, memori RAM-nya ini 12 GB. Jadi untuk sebuah laptop 4 jutaan, memori RAM-nya 12 GB DDR4 dengan speed 2133 MHz. Kemudian untuk storage-nya juga udah menggunakan SSD. Walaupun SSD-nya belum berkapasitas yang besar, SSD-nya itu 256 GB dengan speed SATA yaitu sekitar 500 Mbps. Jadi masih lumayan lah ya dengan harga 4 juta, RAM-nya 12 GB dan udah pakai SSD. Kemudian untuk prosesornya, ini adalah prosesor yang menurut saya menarik ya. Ini adalah sebuah prosesor yang biasanya saya bahas di sebuah mini PC. Jadi untuk prosesornya menggunakan Intel Celeron J4125 dengan 4 core, 4 thread, rating TDP-nya 10 watt dengan boost clock sampai 2,7 GHz. Kalau untuk prosesornya menurut saya masih menarik lah, karena enggak 2 core 4 thread tapi sudah 4 core 4 thread di harganya yang 4 jutaan ini. Untuk layarnya, kalau di landing page-nya Diri atau Dere bacanya ya, harusnya orang Madura. Kalau orang Madura membaca pronunciation dari Diri ini menurut saya akan mantep banget. Redere atau sendere gitu ya, jomblo atau sendere. Itu kayaknya kalau orang Jawa yang mempronunciationkan akan lebih mantep. Jadi kalau di landing page-nya Dere tertulis 15,6 inch IPS XD. Cuman kalau saya lihat dari berbagai arah masih ada ciri khasnya panel TN, bukan IPS. Karena kalau sudah terbiasa akan gampang banget untuk mengetahui panel layar TN atau IPS. Cukup kita lihat dari berbagai arah aja udah kelihatan. Nah, jadi kalau kalian lihat masih ada perubahan warna kalau misalkan kita lihat dari beberapa wide viewing angle yang berbeda. Dan ternyata memang ketika saya cari untuk panel ID-nya, itu AUO B156XTN08.1. Dan panel ini adalah panel layar TN, bukan IPS. Jadi untuk unit yang saya bahas ini, saya yakin kalau ini panelnya adalah panel TN, belum IPS. Tapi mungkin buat kalian yang udah beli Redere ini bisa tulis di kolom komentar apakah kalian mendapatkan unit yang menggunakan panel IPS atau panel TN. Tapi kalau untuk unit yang saya bahas ini, saya yakin betul kalau ini belum panel IPS, masih panel TN. Kalau dibilang jelek, sebenarnya enggak jelek sih, tapi standarnya panel layar yang ada di harga 4 jutaan. Dulu itu sebenarnya ada 4 jutaan udah full HD panel IPS, tapi keluarnya cuman ya sebentar aja kemudian goib. Biasanya memang itu adalah strategi marketing untuk menghentakkan namanya di dunia perlaptopan, kemudian hilang. Kalau nggak gitu harganya naik. Dan sekarang menurut saya harga 4 jutaan memang agak susah untuk mencari laptop yang panelnya udah pakai IPS. Dan kalau dari segi harga, menurut saya spesifikasinya masih cukup lah ya kalau misalkan dibilang BBJS, karena RAM-nya udah 12 GB DDR4 2133 MHz, storage-nya udah SSD, layarnya walaupun belum IPS tapi sudah memiliki dimensi yang cukup lega, 15,6 inch dengan frame-nya yang juga tipis, sekitar 5 mm. Jadi walaupun ini adalah laptop 15,6 inch, karena framenya tipis jadi terlihat seperti laptop 14 inch. Nah, kalau secara spesifikasi udah cukup BBJS, pasti ada sesuatu yang dikorbankan untuk mengejar harga yang murah atau BBJS tersebut. Dan kalau secara build quality, memang di bagian punggungnya ini menggunakan aluminium, tapi aluminiumnya itu aluminium yang tipis dan masih ada beberapa area
yang kerasa kopong kalau misalkan kita tekan-tekan seperti ini. Tapi yang menarik untuk engselnya udah kokoh karena dia udah bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, yang lebih kerasa kopong ada di area keyboardnya. Kalau punggungnya sih menurut saya masih cukup oke lah. Tapi di area keyboardnya ini kerasa banget kalau ada area yang masih kopong. Jadi di bagian dalamnya itu kayak nggak ada isinya gitu. Dan ternyata memang ketika saya buka bagian dalamnya banyak sekali terlihat space yang tidak digunakan. Dimensinya besar 15,6 inch tapi bagian dalamnya tidak diimbangi dengan motherboard yang cukup lebar juga. Jadi ya ada area yang memang kerasa kopong karena tidak terisi. Kalau mungkin Dere mau memberikan kipas karena 4 core 4 thread itu menurut saya akan lebih baik lagi kalau dikasih kipas biar performanya itu lebih kenceng dan stabil. Tapi Dere memilih untuk tidak menggunakan kipas karena mungkin berpikir karena prosesor ini fanless, rating TDP-nya cuma 10 watt. Jadi tidak butuh kipas. Tapi kalau ada kipasnya menurut saya area-area yang kopong ini akan lebih oke gitu. Karena sayang banget secara build quality udah aluminium, bahannya menggunakan aluminium, tapi kalau ada area yang kerasa kopong dan kurang solid, ya sayang banget sih menurut saya. Kemudian untuk opsi upgrade-nya hanya ada di SSD. Itu pun kalau kita mau mengganti SSD-nya yang 256GB ini ke kapasitas yang lebih besar. Kalau untuk upgrade memori RAM-nya harus buka motherboard dulu. Dan menurut saya RAM-nya sudah 12GB, udah cukup besar juga. Misal kita mau upgrade ke 32GB, itu sayang banget karena akan bottleneck di prosesornya. Jadi 12GB sih menurut saya seharusnya udah lebih dari cukup untuk sebuah prosesor 4 core 4 thread. Kemudian untuk area keyboard menurut saya si Dere ini mampu menghasilkan keyboard yang pas untuk sebuah laptop 15,6 inch. Karena keyboardnya edge to edge atau hampir tidak ada space di pinggir kanan kiri untuk keyboard. Jadi keyboardnya pun bisa full size lengkap dengan numpad. Dan tombol-tombolnya pun cukup besar untuk jari saya yang jempol semua. Tombol arrow-nya juga besar untuk kalian yang suka mengolah data di Excel atau software database lain. Jadi kalau misalkan kita mau tabulasi data itu akan lebih nyaman. Kemudian untuk touchpad-nya lebar banget, mirip seperti touchpad-nya MacBook, dimensi dan desainnya aja tapi ya. Karena all in one yang klik kiri dan kanannya menyatu dengan touchpad. Kalau untuk feel touchpad-nya menurut saya sih standarnya touchpad di harga 4 jutaan. Mungkin service-nya aja yang kerasa lebih nyaman karena mirip banget dengan MacBook service-nya aja ya. Tapi kalau ketika kita tekan itu ada area yang menurut saya ya itu kerasa kopong. Ya ciri khasnya laptop mainstream 4 jutaan lah pokoknya. Jadi masih ada cetak-cetak dan travel distance-nya itu terlalu dalam. Lanjut ke audio, audionya ada di atas keyboard jadi firing ke atas. Posisi audio yang sebenarnya saya suka. Cuman untuk kualitas suaranya ini lagi-lagi menurut saya untuk kualitas audionya adalah standarnya laptop mainstream 4 jutaan. Jadi ya adalah pokoknya suaranya. Dengan treble-nya itu paling kuat, bass-nya biasa aja. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut ke konektivitas, untuk wifi-nya tidak dijelaskan dia pakai wifi berapa, cuman ada di jaringan 2,4 GHz dan menggunakan Bluetooth versi 4. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kiri terdapat USB 3.0 Type A, input power dan HDMI. Di sebelah kanan terdapat input LAN, USB 3.0 lagi, audio jack combo dan SD card. Menarik karena masih ada input LAN-nya walaupun secara dimensi R9 Pro ini bisa dibilang cukup tipis untuk sebuah laptop 15,6 inch. Jadi untuk input LAN-nya dibuat seperti sistem buka tutup seperti ini karena memang laptopnya cukup tipis. Untuk portnya sebenarnya cukup lengkap. Cuman yang absen adalah USB-C. Kemudian lanjut ke sektor baterai, Dere mengklaim kalau Dere R9 Pro ini memiliki kapasitas 5000 mAh. Tapi ketika saya cek di HW Monitor, kapasitasnya itu 37 Wh. Dan Dere mengklaim kalau dia bisa bertahan 72 jam standby, tapi ya standby, kemudian 8 jam untuk multitasking. Tapi ketika saya coba untuk web tasking menggunakan Chrome, koneksi WiFi, screen brightness-nya 50%, dia bisa bertahan sekitar 5 jam 10 menit. Masih
standar lah ya. Kalau dibilang awet-awet banget enggak, 5 jam 10 menit menurut saya untuk sebuah laptop mainstream masih cukup oke lah. Kemudian kalau untuk performanya, prosesor J4125 4 core 4 thread dengan rating TDP 10 watt ini masih oke lah kalau misalkan kita gunakan untuk kegiatan produktivitas ringan. Saya catatkan lagi ya, produktivitas ringan, karena memang ketika saya tes di Cinebench R15 untuk performa single core-nya itu mendapatkan skor 64 dan performa multi core-nya 190-an. Masih oke jika dibandingkan dengan prosesor Celeron lain yang 2 core 2 thread atau bahkan 2 core 4 thread, masih hampir 200 CB. Dan dengan prosesor Celeron 4 core 4 thread, TDP-nya juga 10 watt, udah bisa dipastikan kalau DDR9 Pro ini bukanlah laptop gaming. Tapi menarik karena banyak yang tanya di saya di DM ataupun di kolom komentar, "Bang, kalau misalkan saya punya laptop Celeron kemudian RAM-nya saya upgrade menjadi 16 GB, kuat gaming nggak?" Nah, si Dere ini RAM-nya 12 GB, jadi kita bisa coba juga. Dan jawabannya belum bisa. Kita coba di game Dota 2, game casual dengan resolusinya XD, grafiknya fastest, mendapatkan average FPS itu di bawah 30, jadi nggak playable. Padahal kalau saya lihat beberapa laptop lain yang sudah 4 core 4 thread, RAM-nya 8 GB, kalau cuma digunakan untuk Dota 2 itu biasanya masih antara 30 sampai 40 FPS. Tapi di Dere R9 Pro ini belum bisa. Mungkin ya, ini pendapat pribadi saya, kalau misalkan Dere mau kasih kipas, mungkin performanya akan naik lagi. Jadi mungkin ke depan mungkin Dere mau mempertimbangkan untuk mengeluarkan seri lain yang ada kipasnya tapi harganya tetap sama. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Dere R9 Pro ini. Dan kesimpulannya, dengan harga 3,5 seharusnya cuman ada bea pajak masuk itu sekitar, pokoknya total jadi 4,2 juta. 4 juta lah kalau misalkan kalian beli pakai voucher code DKID TV. 4 juta pas berarti seharusnya. Dan kelebihannya menurut saya dengan harga 4 juta, ya kalau misal terlihat dan terasa premium sih iya, karena memang untuk bahan materialnya dia menggunakan aluminium. Cuman kalau kita ketok-ketok seperti ini ya, itu banyak sekali area yang kerasa kopong, karena memang ketika saya bongkar di bagian dalamnya pun tidak ada kipas, dan bagian motherboardnya pun juga ala kadarnya, karena memang mungkin untuk mengejar dari sisi murahnya. Jadi dari luar itu biar tampak mewah, tapi di bagian dalamnya tidak diimbangi dengan sesuatu agar bagian permukaannya ini solid. Kemudian kelebihan lain adalah jelas spesifikasinya, memori RAM-nya 12 GB, SSD-nya 256 GB, walaupun speednya masih SATA, tapi di harga 4 jutaan udah SSD menurut saya sudah cukup oke. Kemudian untuk dimensi layarnya 15,6 inch. Walaupun sebenarnya kalau misalkan mau buat yang versi 14 inch tapi IPS, sebentar ya, karena memang kalau di website landing page-nya Dere di Lazada itu pakai IPS, tapi di unit saya ini saya yakin kalau panel layarnya TN. Dan saya yakin, saya berani mempertanggungjawabkan kalau layar dari Dere R9 Pro ini masih TN. Mungkin buat kalian yang memiliki Dere R9 Pro ini dan udah pakai IPS bisa tulis di kolom komentar. Jadi dengan harga 4 jutaan, Dere R9 Pro ini buat siapa sih sebenarnya? Jadi ini adalah buat kalian yang suka menggunakan laptop untuk produktivitas ringan dan harganya nggak terlalu mahal. Karena dengan RAM 12 GB udah bisa dipastikan kalau kalian mau browsing, kalian mau buka Chrome dengan banyak tab itu masih bisa kalau menggunakan Dere R9 Pro ini, karena RAM-nya udah 12 GB. Untuk SSD-nya kalau misalkan 256 GB untuk browsing aja kurang, menurut saya cukup sih ya kalau misalkan kalian tidak menggunakan atau menginstal aplikasi-aplikasi yang terlalu berat. Kemudian kalau untuk kekurangan lain, menurut saya apakah bisa Dere ini bersaing di Indonesia? Sementara sejauh yang saya tahu untuk Dere ini, brandnya aja saya baru tahu ya, apalagi service centernya. Saya nggak tahu service centernya di mana. Mungkin kalau misalkan kita mau klaim kerusakan di Lazada mungkin ya. Karena ya memang saya nggak tahu untuk service centernya Dere ini kalau di Indonesia di mana. Jadi kita anggap aja itu adalah sebuah kekurangan kalau misalkan after sales-nya masih cukup ambigu karena belum ada distributor resmi yang membawa masuk brand si Dere ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.